manajemen sumber daya manusia. Pertama, klasifikasi barista. Jadi barista itu bartender dulu ya, semua minuman. Lalu ada namanya barista, dia lebih ke kopi. Bar waiter lebih ke pelayan minuman. Barrunner lebih ke pengantar minuman. Busboy lebih ke prepare dan cleaning. Struktur organisasi per departemen. Yang paling bawah adalah barboy, orang yang mempersiapkan segala sesuatu. Jadi kalau kita kerja di bar itu tidak bisa langsung jadi bar manager atau bar konsultan ya. Barboy dulu, paling nggak setahun. Baru kita akan naik jadi bartender atau barista. Orang yang membuat mencampur minuman baik alkohol maupun non alkohol sesuai standar resipi. Kalau barista sesuai dengan kopi, standar resipi kopi. Paling nggak kita 2 tahun 3 tahun jadi barista. Lalu kita akan naik jadi bar kapten, orang yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, para bartendernya atau baristanya. Jadi pemimpin barista atau pemimpin bartender. Paling nggak ini setahun atau 2 tahun. Lalu bar supervisor lebih ke administrasi. Paling nggak ini 2 tahun atau 3 tahun. Lalu bar manager orang yang ahli bartending dan promosi dalam minuman. Jadi masternya. Ini biasanya struktur organisasi di jumlah karyawan di atas 100 karyawan ya. Mungkin seperti hotel atau kapal pesiar atau tempat wisata. Jadi mereka sudah struktur organisasinya lengkap dengan jumlah karyawan mungkin lebih dari 50 karyawan. Lalu definisi bartender sama dulu kita jelaskan, orang yang mencampur minuman. Lalu dari syarat menjadi bartender atau barista, mempunyai sikap yang ramah, suka menolong, disiplin tinggi, dan tanggung jawab atas pekerjaannya. Dari penampilan ya berseragam, penampilan fisiknya rapi, sikap tubuhnya yang baik. Job desk-nya bartender atau barista, bertanggung jawab atas minuman. Lalu sistem perusahaan. Nah, namanya juga manajemen SDM. Jadi kita harus tahu ada namanya visi, misi, dan tujuan perusahaan. Itu harus kita buat. Lalu sejarah perusahaan, bentuk perusahaan, ada namanya bentuk manajemen kecil, sedang, besar, level manajemen low, medium, top, lalu bentuk service, dine in, take away atau special party. Dan ini tuh minum dibungkus, minum di tempat, take away itu minum dibungkus, kalau special party itu kalau ada acara. Struktur organisasi. Nah, struktur organisasi sendiri, kalau kita bicara struktur organisasi yang paling lengkap, ya yang pastinya barista itu ada di low management ya. Di sini low management sama dengan waiter, sama kayak helper atau cook. Nah, nanti dia naik head bar, supervisor, head bar, manager operasional. Nah, di sini manajer operasional akan membawai kitchen, minuman, dan service. Lalu di bawahnya ada namanya divisi operasional. Jadi bagian operasional dan produksi. Karena divisi ini ada data, ada divisi HRD, ada divisi promosi. Nanti di atasnya ada namanya general manager, pemimpinnya. Dia lebih ke dalam. Lalu ada di atasnya ada direktur, dia lebih keluar, dan komisaris, ownernya atau pemilik saham. Itu struktur organisasi yang besar. Sekarang kalau medium rata-rata dia hanya ke barista, head bar, operasional, manager, jadi tidak lengkap ya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang menengah, jadi perusahaan besar menengah. Lalu ini perusahaan kecil, owner, manager, divisi operasional, cook, barista, waiter. Jadi ini lebih minimalis. Job desk barista utama membuat minuman, konsisten, operator mesin kopi, tukang seduh manual brew, mengedukasi, dan menilai seni. Ada attitude, ada skill, ada knowledge yang harus dikuasai. Peraturan dan sanksi kerja, disiplin, attitude. Ini yang kita bahas di manajemen SDM ya. Dari disiplin mulai dari jam buka, karyawan datang 30 menit, absensi, memakai uniform, sering terlambat, ada sanksi. Dari attitude, dilarang merokok, tidur, ya, dilarang meninggalkan area, karyawan dilarang melakukan tindakan kriminalitas, wajib menjaga nama baik, karyawan wajib menjaga penampilan, menjaga karyawan bekerja sama, dan dilarang melakukan asmara dan lain-lain ya. Lalu orderan, semua karyawan
wajib membuat orderan sesuai resep. Tidak ada orderan, maka karyawan melakukan kebersihan, data, promosi. Kalian wajib mencari orderan, kalian dilarang menganggur selama bekerja. Lalu kebersihan, kalian wajib menjaga kebersihan luar dan dalam, membuang sampah, dan setiap bulan sekali membersihkan general cleaning. Dalam produk, semua karyawan wajib membuat produk sesuai sesuai resep kafe. Semua karyawan mentester, membuat produk halal, sanitasi, standarisasi wajib. Semua karyawan mengikuti tes. Leadership, semua karyawan wajib mempunyai jiwa pemimpin dan mandiri. Semua karyawan bertanggung jawab atas pelayanan operasional dan produk. Skill, semua karyawan punya soft skill dan hard skill ya. Promosi, semua karyawan melakukan promosi. Kontrak kerja, semua karyawan memakai kontrak kerja. Teguran untuk sanksi kesalahan SP1, SP2, SP3 atau PHK. Standar operasional prosedur SOP. Jadi SOP itu banyak sekali ya. Di sini ada SOP data, SOP operasional, SOP promosi. SOP operasional meliputi SOP alat. Jadi setiap alat itu ada SOP-nya. Kalau kafenya ada 100 alat berarti ada 100 SOP. SOP bahan, semua bahan ada SOP-nya. Jadi kalau di kafe itu ada 100 bahan berarti 100 SOP. Nah, untuk SOP teknis itu ada ke SOP produksi, servis, dan kasir. Lalu untuk SOP komunikasi juga ada. SOP data. Nah, SOP data setelah tadi dijelaskan data harian dan data mingguan, bulanan, data tahunan. Data harian seperti apa? Absen, form HRD, diarah dari resim report. Lalu operasional captain order. Lalu closingnya logbook, SR, story request, inventory, spoil. Lalu mingguannya apa? Jadwal kerja, jadwal kebersihan. Bulanannya apa? Program kerja, form penilaian kerja, inventaris. Tahunannya apa? Kontrak kerja, formulir lamaran, data lamaran. Lalu SOP operasional mulai dari preparation, operasional, ini ke service ya, closing. Ya intinya kalau dalam preparation itu ya kita prepare, operasional produksi ya sesuai dengan ada customer kita harus take order, mixing, tester, plating atau garnish, check order, call waiter. Closing ya lebih ke clear up. SOP promosi ada yang digital, ada yang manual. Kalau digital ya lebih ke arah promosi, hardware, software, materi promosi mentah, materi promosi matang, upload atau publikasi. Kalau manual ya promosi secara mulut ke mulut, advertising. Lalu materi yang dipromosikan, ya. Lalu alur buat tag ya ini ya. SOP alat ya kita harus tahu kegunaan alat, cara pakainya, kelebihan, kelemahan, harga, alternatif kalau alatnya rusak, tempat servis rusak, jenis bahan alat, itu kita harus tahu. SOP bahan juga sama, kegunaannya, cara pakainya, kelebihannya setiap bahan, kelemahannya, alternatifnya kalau bahannya habis, penyimpanan bahan itu juga harus tahu. SOP teknis, shift 1, shift 2, shift 1 per jam ya, ngapain dia, kedatangan, request, promosi, kebersihan, inventory, istirahat gantian, maintenance, dan lain-lain. Lalu shift 2 kedatangan, refill, request, briefing. Nah ini kalau ya tetap ada orderan, tetap jalan. Lalu SOP komunikasi, briefing itu seperti pertemuan, membahas promosi program kerja, sold out, upsell dan lain-lain. Meeting itu dengan leader atau pimpinan tertinggi ya, itu setiap minggu sekali. Pembukuan ya dilakukan SOP komunikasi ya untuk keuangan, data dan lain-lain. Lalu logbook untuk SOP operasional, pergantian shift dan lain-lain. General cleaning ya untuk SOP kebersihan. Lalu program kerja ya untuk SOP promosi dalam melakukan. Yang selanjutnya ketiga dalam manajemen HRD. SDM itu apa sih? SDM merupakan aset dalam perusahaan yang melakukan pekerjaan hal produksi maupun operasional tujuannya untuk menghasilkan keuntungan. Jenis SDM ada dua, SDM non skill dan skill. Non skill seperti apa? Jadi dia itu tidak punya skill apapun. Jadi lulus dari SMA atau apa, dia tidak punya skill. Kalau SDM skill dia mampu beradaptasi. Jadi dia itu memang sudah dari sekolah barista, kerja di barista, jadi sesuai dengan bidangnya.
Berdasarkan karakter SDM, ada pria, wanita, dan mempunyai pekerjaan yang berbeda-beda. Pria lebih mengutamakan jasmani, sedangkan wanita mengutamakan nurani. Usia juga biasanya undang-undang ketenaga kerjaan diperbolehkan di atas 17 tahun. Dan dari segi karakter jasmani dan rohani mempunyai kekuatan otot dan rohani dalam pikiran. Lalu lulusan dan gelar, ya. Jadi itu juga orang yang tidak sekolah sama orang yang sekolah juga beda. Orang yang sekolah lebih dewasa pemikirannya. Lalu persyaratan SDM pria wanita minimal 17 tahun, minimal SMA atau sarjana, berpengalaman atau tidak, dan berpenampilan menarik. Lalu mampu bekerja di lapangan, jujur, loyal, dipercaya, bekerja dengan tim, dan mampu target dan bekerja keras. Lalu jenis SDM ada jenis karyawan, ya, karyawan lepas itu karyawan tidak terikat kontrak, karyawan kontrak yang eh, dia memang kontrak dengan perwakilan perusahaan. Karyawan tetap dia sudah bekerja lebih dari 5 tahun. Karyawan magang ya biasanya dari sekolah kejuruan. Outsourcing ya biasanya karyawan yang disewa dari perusahaan jasa pelayanan. Tapi akan tetapi outsourcing gajinya akan dipotong atau kita bayar ke outsourcing tersebut. Jadi kasih tidak bagus untuk karyawan. Hak dan kewajiban SDM. Hak karyawan atau sesuai wajib dimiliki yang diberikan oleh perusahaan yaitu gaji pokok, tunjangan, bonus, komisi, asuransi kesehatan, THR, mes, konsumsi, biaya transportasi dan lain-lain. Ini haknya karyawan. Kewajiban karyawan ya target produksi, target penjualan, target pembeli, saving cost, maintenance dan lain-lain. Standar kompetensi SDM ada namanya attitude, ya, internalnya disiplin, jujur, dipercaya, loyalitas, eksternalnya ya teamwork, speed, jadi eksternalnya lebih keluar. Skill itu ada 3, basic skill yaitu keahlian dasar, technical skill keahlian teknis, interpersonal skill keahlian dalam berkomunikasi, problem solving keahlian untuk seseorang untuk memecahkan masalah atau memutuskan jalan keluar. Makanya skill itu ada 3, skill basic, teknik, komunikasi, dan skill memecahkan masalah. Knowledge ada 3, ada 2. Tacit knowledge yaitu knowledge untuk pemahaman yang biasanya tidak terstruktur, jadi kacau balau karena berdasarkan pengalaman. Explicit knowledge, nah ini pengetahuan yang alurnya jelas, jadi pengetahuan yang memang dibuat prosesnya dan penerapannya untuk mengajari orang langsung. Karena pada intinya pengetahuan itu ada yang memang untuk diajarkan ke orang sama yang tidak diajarkan ke orang. Jadi kita harus tahu knowledge itu mana yang diperoleh dengan pengalaman, mana yang memang diperoleh dari seorang guru. Rekrutmen karyawan, informasi lowongan kerja, seleksi, diterima, penerimaan masuk kerja, training 3 bulan, dan evaluasi. Nah, kalau untuk alur tadi sama ya, rekrutmen, kita interview, profil karyawan, mentalnya, dia mau cari uang, apa cari nama, atau cari skill, lalu pengenalan terhadap layout, pengenalan terhadap tim, produk knowledge, bargaining, lalu tim training untuk data, promosi, lalu evaluasi, tim manajemen akan menyeleksi kompetisi, event akan mengikutkan kompetisi, event dan lain-lain, lalu jenjang karir, naik jabatan atau rolling divisi. Informasi lowongan kerja pertama adalah materi lowongan kerja, ya. Lalu desain lowongan kerja nanti bisa dibaca sendiri, publikasi lowongan kerja, seleksi. Nah, contoh seleksi seperti ini ya. Lalu interview, penampilan, formulir, tes wawancara, data pelamar, penjelasan dan hasil. Lalu formulir lamaran, data pribadi, riwayat keluarga, riwayat pendidikan, riwayat, makanya data itu penting ya. Riwayat kesehatan, keahlian, kepribadian, kelengkapan data pelamar. Psikotes, nah pengisian psikotes ya. Lalu sistem kerja, hak dan kewajiban. Sistem kerja, kewajiban dijelaskan, jadwal kerja, operasional, layout.
training. Jadi kalau sudah diterima, jadi langkah-langkahnya kita buat rekrutmen, ya kita buat rekrutmen, seleksi dengan wawancara atau psikotes, lalu kita terima dengan menjelaskan hak kewajiban karyawan, jadwal operasional dan layout, lalu kita training karyawan tersebut, kita simulasi. Jadi dia training, proses training sama simulasi kurang lebih 2 minggu. Lalu ada tes kerja bulanan atau pembaruan kontrak dan evaluasi setiap bulan sekali atau mau kontrak habis. Jenjang karir, kalau memang dia bagus ya kita perpanjang, kalau nggak bagus ya kita selesai kontrak. Dan awareness, penghargaan untuk karyawan yang memang mempunyai skill yang bagus, jadi bisa kenaikan gaji, bonus, komisi dan lain-lain. Pemutusan hubungan kerja. Nah, menurut pasal Undang 61 Undang-Undang Mengenai Tenaga Kerja, pekerja meninggal dunia, jangka waktu kontrak habis, adanya putusan pengadilan, adanya keadaan yang memang tidak dicantumkan dalam pekerjaan. Perusahaan dilarang melakukan PHK, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit, pekerja berhalangan menjalankan pekerjaan, pekerja menjalankan ibadah, menikah, hamil, mempunyai tali darah, pekerja menjadi anggota serikat pekerja, pekerja mengadukan perusahaan karena perbedaan agama atau perbedaan paham agama, pekerja dalam keadaan cacat tetap karena kecelakaan kerja, itu nggak bisa di PHK kecuali kita memberikan uang pengganti. Pengunduran diri saat pengunduran diri berakhirnya kontrak, sakit berkepanjangan dan evaluasi perusahaan. Batas pengunduran diri sesuai dalam kontrak 30 hari setelah pengunduran diri, mengembalikan seragam, hak karyawan dipenuhi, mencarikan penggantinya dan melakukan training pada penggantinya. Sanksi pengunduran diri, hak kewajiban hangus, memaksa perusahaan untuk melaporkan karyawan tersebut pada pengadilan negeri atau pihak berwajib untuk menggugat surat kontrak. Makanya hati-hati terhadap surat kontrak. Selanjutnya adalah manajemen customer. Manajemen customer ada dua, mindset karyawan dan mindset customer. Mindset karyawan itu bahan, maka berpengaruh pada rasa. Metode pasti berpengaruh terhadap harga. Tampilan pasti berpengaruh terhadap daya tarik. Sedangkan mindset customer kebalikannya. Dia akan melihat tampilan, daya tarik, lalu harga, lalu bahan. Kalau memang tampilannya bagus, harganya terjangkau atau standar, rasa enak ya pasti balik. Pertama, manajemen customer adalah handle komplain. Jadi kita harus bisa handle komplain dulu ya. Komplain ada 4, komplain ringan, sedang, berat, fatal. Komplain ringan itu seperti barista mampu mengatasinya, kayak komplain rasa minumannya terlalu manis atau kebersihan, kita bisa eksekusi sebagai barista. Komplain sedang itu barista tidak mampu, jadi kayak lama keluar, order tertukar, jadwal kerja dan lain-lain. Jadi manajer yang mengatasinya. Komplain berat itu manajer aja tidak mampu mengatasinya. Mungkin bisanya manajer kafe. Ini manajer bar ya maksud. Komplain attitude karyawan, komplain pembayaran dan lain-lain. Lalu komplain fatal, ini manajer kafe tidak mampu mengatasinya. Hanya kelas pemilik atau direktur yang mengatasinya. Komplain ada serangga, kejahatan, keributan dan lain-lain. Jadi komplain itu ada levelnya, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Dan yang menyelesaikan itu tergantung dari jabatannya, mulai dari barista sampai pemilik kafe. Nah, bagaimana cara mengatasi komplain? Komplain ringan mendengarkan, meminta maaf, mengganti, memberikan servis. Komplain sedang mendengar, meminta maaf, memberi diskon. Komplain berat mendengar, meminta maaf, memberikan komplimen gratis. Komplain fatal mendengar, meminta maaf, mengklarifikasi. Contohnya misalkan ada kecoak di minumannya, ya kita harus tanya, maaf minumannya saya gratiskan, semua makanan saya gratiskan. Karena takutnya nanti ke sosial media. Makanya komplainnya harus diklarifikasi. Dan memberikan SP kepada karyawan. Ilmu psikologis. Nah, ini adalah ilmu psikologis bagaimana cara membaca kita sebagai customer ke kita sebagai karyawan ke customer. Pertama, dari segi loyalitas. Customer ada dua, lama dan customer baru. Customer lama, dia lebih menyukai konsisten, rasa tidak berubah, harga tetap, dan karyawan lama. Kelemahannya ya kalau karyawan baru repot, dia nggak tahu apa-apa, dan customer lama lebih senang
karyawan lama. Lalu customer baru biasanya lebih menyukai ketampilan atau kesan pertama, kecepatan respon dan harga terjangkau, rasa enak. Ya kelemahannya kalau karyawannya tidak menguasai produk, karyawan baru tidak menguasai produk, jadi customer baru itu akan merasa nggak enak di sini, seperti itu. Jadi kita harus seolah-olah menjadi karyawan baru meskipun kita karyawan lama. Jadi kuncinya adalah kuasai produk, maka kamu akan menguasai customer. Dari segi anak-anak yang usia 4-3 tahun, minumannya lebih minuman berkarakter atau lucu, murah, porsi kecil. Kelemahannya ya kalau customer anak-anak lebih menyukai lebih banyak merusak fasilitas. Lalu dari segi remaja, usia 13-25 suka dengan selfie atau instagramable, tempat terbuka dan pamer, harga murah, rasa enak, bervarian. Kelemahannya ya kalau interior bangunannya kurang mendukung ya tidak tertarik. Lalu dari segi dewasa, usia 25-40 suka dengan tempat tertutup, privat dan modern, harga sedang, rasa enak dan menu umum. Pelayanan harus cepat dan menghargai, minta dihargai. Kalau orang tua di atas 40 tahun sesuai dengan umur, harga sedang, rasa enak, menu umum, dan fasilitasnya ya mungkin lebih ke kursi, roda, tangga, toilet, musola. Jadi minta fasilitas yang memang fasilitas kedewasaan ya atau orang tua. Dari segi keuangan, manajemen customer menengah ke bawah, lebih ke arah mahasiswa, pelajar ya, unik, berbeda, harga murah, sedang, kualitas enak. Kelemahannya ya kalau tidak update menu atau teknologi ya bakal sepi. Kalau menengah ke atas, profesi seperti pengusaha, bisnis, varian, sedang atau mahal, kualitas enak, lebih ke arah kecepatan ya, respon, karena waktu adalah uang. Dari segi jenis kelamin, manajemen customer, seperti kelamin laki-laki ya lebih suka sederhana, sedang, biasa, tidak. Mungkin customer laki-laki ya nggak ngerti kualitas. Kalau yang wanita, mewah, elegan, murah, enak, hemat, dan jaga tubuh. Lalu dari segi kepribadian, customer yang pemarah ini merupakan pelanggan aktif. Dia harus sesuai dengan gambarnya, harga semua ya, standarisasi dan kelemahannya di SDM. Jadi SDM-nya harus benar-benar ngerti karakter customer yang pemarah. Lalu pendiam, lebih pasif, standar, enak, bahayanya ya kalau dia upload di sosmed. Lalu kalau agresif, pelanggannya itu lebih jujur, standarisasi, jujur, komplain langsung ke pimpinan. Jadi langsung menulis langsung ke pimpinan, minta mana manajernya gitu. Kalau customer yang responsif, lebih pelanggan kenal, standar ya, cuma SDM keluar masuk. Jadi responsif itu kita sudah kenal sama pelanggan itu karena pelanggan itu ramah. Jadi ya pasti cari SDM yang pernah kerja di situ. Dari segi jumlah individual sendiri ya lebih ke privasi, ya kelemahannya kurang pengawasan. Kalau berpasangan dia lebih cari yang suasana yang sepi ya, karena kalau suasana ramai dia males. Kalau grup lebih terbuka, tidak ya kecepatannya aja lebih cepat. Kalau komunitas dia lebih ke privat ya. Cuma ya kalau kelemahannya ya kalau kurang ramah dan mereka minta dihargai karena komunitas bawa masa banyak. Kalau keluarga ya lebih ke privat dan dari segi kelemahannya ya itu tadi kecepatan. Lalu dari segi teknologi, urbanisasi, customer yang urbanisasi dari kota ke desa, mungkin cari yang tempat hit, standar, enak, dan mungkin hanya di lebaran. Transmigrasi dari desa ke kota lebih murah, enak, tidak mengerti, tapi ya kalau harganya naik ya pasti dia akan kabur customer. Kalau dari segi lokal ya sekitar biasa, murah, harga naik, dan bangunan diperbagus. Lalu tujuan customer ke kafe ada yang mencari hiburan, ada yang memang mencari produk, ada yang mencari brand, harga diri ya, bermerek terkenal. Lalu mindset customer ke kita ya lebih ke arah casing, lokasi, bangunan, kenyamanan, kecepatan, kebersihan, hiburan. Jadi customer lebih ke casing. Lalu yang kedua adalah speed, kecepatan. Lalu konsisten terhadap harga, rasa, bentuk, warna, itu tidak boleh berubah-ubah. Dan minta yang berbeda dan unik. Jadi karyawan harus aktif, harus banyak promo,
Customer lebih suka diperhatikan, customer lebih suka karyawan yang menguasai produk atau profesional. Hal-hal yang disukai customer, yang pertama karyawan menguasai produk, karyawan yang aktif sama customer, karyawan yang mengetahui kenal nama customer, kecepatan karyawan, dan karyawan yang profesional. Itu yang disukai customer. Hal-hal yang perlu diwaspadai dari customer, mulut customer lebih tajam. Sosial media, customer coba-coba, dan customer kompetitor atau selundupan. Lalu selanjutnya manajemen komunikasi. Ada briefing, meeting, saya akan jelaskan ini yang internal dan eksternal. Kalau internal karyawan dengan karyawan, karyawan manajemen, manajemen dengan manajemen. Subkomunikasinya ada manual dan modern. Kalau manual masih pakai tulisan ya kayak buku, lisan ya masih briefing, media, foto. Kalau modern dia sudah pakai HT, printer, aplikasi HP, WA, online website. Jadi itu media komunikasinya. Kalau media komunikasi antara karyawan dengan customer ya melalui manual ya buku menu, banner, brosur, taking order, billing, base comment. Kalau modernnya ya pakai alat ya neon box, digitalnya pakai broadcast, online-nya pakai sosial media. Briefing, meeting, komunikasi antar staff tadi sudah dibahas. Oke, lalu manajemen pemasaran ada dua, offline dan online. Offline tanpa bayar itu mulut ke mulut, itu lebih murah. Dari promosi, ini enak minumannya, di sana tempatnya nyaman, di sana tempatnya murah, di sana ada labelnya. Nah, itu mulut ke mulut. Kalau membayar ya menu baru, hiburan musik, pameran, delivery, sebar brosur, itu mengeluarkan uang. Jadi mau nggak mau kita mengeluarkan uang untuk cetak buku menu baru, sewa band, ikut pameran, buka stand, pakai delivery order, pakai orang untuk sebar brosur, cetak neon box, dan ngasih hadiah. Promosi mulut ke mulut, ya kita harus mempromosikan kafe selalu rame, kafe menunya paling enak, kafe buka setiap hari, kafe menerima pesanan banyak melalui waiter, kasir, manajer, customer to customer. Lalu yang kedua ada membuat menu baru, ya pastinya kita membuat menu baru setiap bulan. Lalu entertainment ya bisa live musik, musik off air, show, dan lain-lain. Lalu ikut event komunitas dalam atau event luar. Lalu delivery, lalu kita sebar brosur, lalu advertising ya cetak uniform, kartu nama, brosur voucher, roll banner, spanduk, neon box, baliho, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca. Lalu lewat media, cetak, audio, visual, internet, dan lain-lain. Lalu guest comment, ya kita ngasih guest comment ke mereka, saran dan kritikannya, lalu hadiah yang ditawar ke customer, hadiah karena customer ulang tahun atau karena kuis atau karena loyalitas. Jenis barang hadiah dikasih ya souvenir, komplimen, diskon tergantung nominal. Lalu VIP service ya ini kepada pejabat daerah, artis ibu kota, ketua komunitas, ketamu rombongan. Nah, syarat handle tamu VIP menentukan tempat duduk, setup, standby, handle sampai selesai, dilarang meninggalkan tamu, waiter senior, dan siapan pembayarannya. Lalu ada diskon untuk hari dan waktu sepi, diskon untuk yang sering berkunjung, diskon untuk jarang minuman makanan jarang laku, diskon untuk menarik banyak pengunjung, diskon kerjasama, diskon gratisan, diskon untuk makanan tidak keluar, minuman terlambat atau komplain. Lalu ada voucher, voucher ini beda sama diskon ya. Kalau diskon potongan harga, kalau voucher ini semacam cashback atau potongan harga. Voucher diskon belanja hadiah. Lalu buku member, kita membuat buku member dan kartu member. Jadi buku member itu untuk tamu-tamu yang loyal kepada kafe. Saat member ya daftar di kasir ya. Lalu pemasaran secara online itu ada melalui aplikasi umum, media sosial atau aplikasi sendiri. Kalau aplikasi umum intinya broadcast ya. Kalau media ya update status, live story, hashtag, share lokasi, share sosmed, kirim grup-grup, share link. Kalau aplikasi sendiri ya broadcast SMS atau aplikasi. Lalu promosi harian ya broadcast WA seperti ini ya. Lalu update status Instagram, update status Instagram live, YouTube live, promosi mingguan, broadcast aplikasi,
saat promosi online ya, kita buat promosi online format tag, kata-kata yang menarik, foto video yang bagus, hashtag, tag URL, link share lokasi dan sharing, tag teman, share link sosial media kita. Baik, terima kasih.